Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Ya. pemirsa, mengenai misteri kematian dari diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Diharapkan ini masyarakat tidak dulu mentah-mentah mempercayai spekulasi yang berkembang di sosial Betul. media, di publik mengenai penyebab kematiannya. Karena ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Nah, mengarah kemanakah penyelidikan kepolisian dan apakah analisa-analisa yang selama ini berkembang sudah bisa menghasilkan titik terang atau menjurus pada suatu penyebab tertentu? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Prof. Ci Juliati Hisyam, kriminolog UNJ. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Sehat, Pagi Prof? juga, alhamdulillah. Semakin seru kayaknya ya membahas ini, banyak sekali spekulasi. Penasaran, betul. Kemudian Dan juga sudah terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom ada Komjen Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabareskrim Polri 2008-2009. Selamat pagi, Pak Susno. Selamat pagi, TV1 sekalian. Selamat pagi, Prof. Gitu. Pagi juga, Pak Oke, Susno. selamat pagi. Ya, Saya sebelum ke Prof, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, Silakan. lazim nggak sih hingga 3 minggu ini belum ada hasil dari pihak kepolisian yang diumumkan terkait apakah memang bunuh diri atau dibunuh ini Arya Daru, Pak? Baik, pertama kita kasus ini tambah menarik, tapi tambah mengerucut ya. Karena ada ditemukan fakta baru tentang Arya Daru sebelum meninggal gitu kan. Dia belanja di mall gitu, kemudian pergi ke rooftop daripada kantornya di lantai 12, membawa ransel dan membawa tas belanjaan. Selama 1,5 jam lebih kurang, turun ransel dan tas belanjaannya tinggal. Sebelumnya ada komunikasi telepon. Kemudian saat meninggal ada lilitan lakban di kepalanya. Kemudian pintu kamar terkunci tiga bel gitu kan. Kemudian semua terkunci dan menurut Kompolnas dan penyidik bahwa tidak ada kerusakan di plafon kamar tidur maupun di plafon kamar mandi. Kemudian CCTV tidak menangkap siapapun yang lewat di situ. 2 CCTV ya, lewat di depan kamarnya kecuali penjaga. Nah, kemudian waktu di atas rooftop Arya Danus, apa bahasa Jawanya, celingak-celingok melihat ke bawah gitu kan. Nah, ini tak makin fokus gitu kan. Nah, yang saya yakin polisi sudah sampai pada 80% lah kesimpulan mungkin ya. Tinggal untuk meyakinkan itu perlu bukti saintifik yang berupa hasil laboratorium forensik yang disitulah akan mengetahui laboratorium forensik hasil otopsi ya, yang akan mengetahui apa penyebab kematian daripada korban. Kemudian apakah karena racun, apakah karena obat, apakah karena kekurangan oksigen, apakah ada hal dari luar ya, misalnya pemukulan, penusukan dan sebagainya. Kemudian akan diketahui juga perkiraan meninggalnya jam berapa. Nah, melihat situasi ini, kalau saya berpendapat ya, yang paling menentukan, yang paling urgent dari semua ini adalah hasil daripada membuka laptop dan membuka HP daripada korban. Di situ akan terpantau pembicaraan korban dengan istri, pembicaraan korban dengan orang lain, kemudian WA, SMS atau email daripada korban itu akan terpantau semua. Dan ini kita kaitkan nanti dengan yang paling bisa memberikan keterangan adalah orang terdekat daripada korban, yaitu istrinya dan teman-teman kantornya. Ini saya yakin polisi sudah mengantongi 80% kesimpulan lah. Tinggal nanti bagaimana hasil daripada otopsi. Insya Allah ini terungkap ya. Iya, Pak Susno. Tadi Pak Susno sendiri mengatakan bahwa bukti krusial adalah laptop dan juga HP. Nah, spekulasi terbesar yang berkembang adalah salah satu HP hilang. Apakah ini sengaja dihilangkan untuk menghilangkan jejak atau terkait dengan informasi rahasia tertentu? Menurut Pak Susno seperti apa? Kita tidak berspekulasi ya, tapi HP-nya kan ada yang tidak hilang. Yang tidak hilang ada, laptopnya juga ada. Kemudian asal daripada lakban juga sudah ketahuan kan, istrinya mengatakan bahwa lakban itu dibeli di Jogja. Kemudian
Masih ada juga satu lagi tertinggal di Jogja. Dan kita kaitkan juga dia akan berangkat ke luar negeri. Orang Deplu biasanya kalau berangkat ke luar negeri packing barang. Nah mungkin dia akan packing barang di Jakarta yang mau dibawa ke Finlandnya kalau tidak salah, itu dipacking pakai lakban itu. Tapi nggak taunya lakban itu malah dipakai di kepala ya. Kita berduka cita lah. Iya. Baik, kita minta tanggapan dari Prof. C. Prof. C, kalau dari banyaknya spekulasi yang berkembang, karena kita tahu ya, banyak yang mendadak detektif nih di kasus ini. Tapi detektif kalau Conan dari gitu ya. dari kacamata kriminolog, apakah ada salah satu indikator, mungkin dari pola di TKP atau mungkin dari bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh kepolisian, yang mengarah kepada salah satu pelaku begitu ya? dari salah satu, apakah dibunuh atau bunuh diri atau seperti itu? Makasih ya Mbak. Ya. Nah, tadi kita sudah nyimak apa yang dikemukakan oleh Pak Susno. Memang kemungkinannya kan banyak ya. Kemungkinan tuh banyak. Apakah kemungkinan dia bunuh diri, atau dibunuh, atau kecelakaan tanpa sengaja menyebabkan dia mati gitu kan. Itu semuanya belum jelas kan, gitu loh. Tapi mungkin saya ingin tahu juga gitu hasil pemeriksaan polisi di TKP pada saat pertama gitu loh. Kan sekarang kita sudah canggih ya. Ketika melihat jejak yang ada di sana, mungkin kan bisa pakai drone tuh. Kita melihat apakah di sana ada jejak kaki lain selain kakinya si pelaku atau si korban. Nah, kita nggak tahu. Kalau dia misalnya bunuh diri, berarti di sana kemungkinan cuma ada jejak si korban. Tapi kalau misalnya ada sepatu yang lain, kemungkinan ada orang lain masuk, gitu ya. Itu yang perlu kita lihat juga. Nah, melihat dari situasi tempat kos, itu kan sudah menggunakan double kunci ya. Tapi yang heran lagi, itu kosan yang sangat premium, kok jendela nggak ada tralisnya ya? Itu juga menyebabkan kan kita jadi bertanya-tanya, itu sebenarnya bagaimana keadaannya? Nah, kalau tadi dikaitkan dengan dia datang ke rooftop, kita harus bisa melihat jenazah itu ditemukan jam berapa, kita harus ambil garis ke belakang, 10 jam sebelumnya, berarti itu kan sudah kaku mayat. Nah, 10 jam sebelumnya itu berarti kita bisa memperkirakan korban itu terakhirnya kapan. Nah, dengan hal itu kita bisa jeda waktu, ketika dia naik ke rooftop itu jam berapa, tanggal berapa, hari apa, dengan waktu yang kemungkinan dia meninggal pada jam berapa, sesuai dengan kaku mayat yang terjadi. Dengan space waktu itu kita bisa memperkirakan ada apa dengan waktu yang sesempit itu. Nah seperti itu kalau menurut saya gitu. Jadi kita bisa melihat barangkali Pak Polisi sudah mencari data-data sejauh itu. Cuma kan barangkali belum dikemukakan untuk masyarakat. Nah tapi di masyarakat ya biasa lah namanya netizen ya. Jadi dia semua sekarang sudah menjadi detektif semua. Kita juga bingung ya, dari mana sih dia, harusnya kan ngelihat berdasarkan fakta dan data, tapi kan mereka cuma bicara. Tapi kan mereka bicara juga karena melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dari kasus ini, Prof. Artinya kan misalnya kalau CCTV. kita lihat CCTV, lakban yang begitu rapi, kemudian fakta-fakta lain yang juga mungkin menurut netizen bahwa ini kasus pembunuhan, begitu, Prof. Ya, itu mereka sahaja membicarakan seperti itu ya. Karena melihat dari laporan di media bahwa korban itu pakai plastik. Ya, betul. Terus diperban dengan rapi, lakban rapi. Terus tidur dalam keadaan berselimut. Nah, sekarang kita untuk membuktikan hal itu, apakah perbuatan seperti itu bisa dilakukan oleh orang lain secara normal? Artinya kita rekonstruksi, coba orang lain menggunakan seperti yang terjadi pada korban, bisa nggak kayak gitu? Mungkin masyarakat atau netizen itu logika berpikirnya ke sana, logika berpikirnya. Jadi dia bilang ini pasti pembunuhan gitu kan? Nah karena pakai plastik, itu kan udah nggak bisa napas atau pengap, gitu kan? Ditutup lagi pakai lakban, ya gitu kan? Karena ketika lakban itu kan kita mesti rapi, kan tadi kan rapi kan? Kemudian berselimut setelah pakai lakban dan plastik, apakah itu masih bisa terjadi dalam keadaan normal? Itu yang ada dalam pikiran netizen barangkali. Barangkali gitu. semakin menarik ya. Nah, nanti kita akan gali lebih dalam. Apakah jika memang ini pembunuhan dengan minimnya jejak, apakah dilakukan oleh profesional? Nanti kita akan tanyakan lagi ke Prof, tapi kita jeda terlebih dahulu.